Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Dalam hadis tadi, apakah Ibnu Abbas sudah memanggil Muawiyah dan Muawiyah mengatakan apa? Tidak ada riwayat seperti itu. Apakah Ibnu Abbas sudah menyampaikan kepada Muawiyah? Ya pasti. Pasti ya. Pasti. Kenapa Muawiyah tidak segera menghadap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia, dia jelas ini salah. Ya, apakah sahabat itu punya kesalahan? Ya banyak. Sahabat ini manusia paling mulia di muka bumi, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Tapi mereka manusia. Adakah salahnya? Ya ada. Nggak ada yang nggak pernah salah. Bahkan Nabi pun ada kan. Nah, cuman kan langsung ditegur oleh Allah, diluruskan dengan turunnya wahyu. Adapun para sahabat salah ya banyak. Apakah manusia mentang-mentang mulia, dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho, lalu tidak pernah salah? Ya pasti pernah. Tapi jangan lupa kesalahan-kesalahan Muawiyah, kesalahan-kesalahan para sahabat sudah diampuni oleh Allah. Walaupun besar kayak apa ya, Hatib bin Abi Balta'ah kan kesalahannya luar biasa. Bayangkan membocorkan rahasia Nabi mau menyerang Mekah, mengirimkan pasukan ke Mekah, dibocorkan ke kafir Quraisy, kan fatal sekali. Seorang sahabat. Dan Umar mengatakan, ya Rasul, apakah engkau izinkan aku penggal lehernya, bunuh? Nah, Nabi mengatakan jangan, dia ikut perang Badar, diampuni dosanya. Sebesar apapun dosa, kalau sudah diampuni oleh Allah, selesai. Walaupun enggak terlalu besar ya, tapi tidak diampuni oleh Allah, ya tidak selesai, ya disiksa. Kan gitu. Maka yang paling penting di akhir hidup kita adalah diampuni. Jangan mengatakan saya sholat baru sedikit, saya puasa baru sedikit, jangan dimatikan dulu. Enggak. Mati terserah Allah dan tidak bisa maju, tidak bisa mundur kan? Enggak apa-apa, mau kapanpun. Yang penting ketika mati, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Saat salat wajib diwajibkan baca doa iftitah, apakah berlaku juga untuk salat sunat? Untuk membedakan antara salat wajib dengan salat sunat harus bawa dalil. Ketika tidak ada dalil, maka seluruh salat sunat dengan salat wajib sama ya. Ada iftitah, ada al-fatihah, baca surat pendek, dan ini tidak wajib. Rukuknya baca ini, sujudnya baca ini, kan sama semua. Nah, kalau beda harus ada dalil. Salat mayat misalnya gitu ya, salat istisqa misalnya agak beda ya. Salat gerhana agak beda. Rukuknya 2 kali, baca al-fatihahnya hanya 2 kali dalam 1 rakaat, beda kan? Nah, ada dalil. Kalau nggak ada dalil, sama. Bila ibadah kita kadang sesuai sunnah, kadang bercampur bid'ah, apakah akan terusir dari telaga haud? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu sampai di mana ya. Ahli bid'ahnya itu sampai di mana. Dan antum bedakan antara ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Apakah saudara kita di kiri kanan kita, tetangga kita yang usoli, yang tahlilan, yang muludan dan seterusnya pasti ahli bid'ah? Belum tentu ya. Ketika bermimpi bertemu seseorang, apakah berarti roh kita berpapasan dengan roh orang tersebut? Tidak. Yang kita pegangi adalah dalil. Secara dalil, dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
Orang yang sudah mati ruhnya ada di mana? Orang yang sudah mati ruhnya ada di mana? Roh orang yang sudah mati sama dengan roh orang yang sedang tidur. Di mana? Di genggaman tangan Allah. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di genggaman tangan Allah kok bisa keluar, lepas berarti, ya. Ya silakan mengatakan lepas kalau ada dalil. Mana dalil? Roh bisa lepas dari genggaman tangan Allah. Kalau yang sedang tidur, iya dilepas lagi kan, makanya terbangun. Bagaimana kakak dan adik sikapnya terhadap ibu? Rebutan, mestinya rebutan, ya, nyuapin rebutan, menyantuni rebutan gitu, berebut pahala. Ya rebutannya jangan kayak anak kecil, ya. Ya artinya ketika ibu butuh bantuan, ya saya aja bu, saya ada waktu insya Allah. Padahal kita bila-bilain, mungkin kita bila-bilain ambil cuti karena memang bukan hari libur, wajib kerja kan, sudah perjanjian tanda tangan, kecuali cuti, ya bu, insya Allah ada waktu, padahal dibela-belain cuti. Ya, seperti itu anak mestinya. Antara kakak dengan adik itu berebut pahala, jangan saling ogah-ogahan, jangan seperti orang-orang kafir. Itu sifat orang kafir, bikin panti jompo, itu bikinan orang kafir. Itu panti jompo itu kaum muslimin dari sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya nggak kenal itu panti jompo, ya, kecuali untuk orang-orang tua yang tidak tahu keluarganya kemana, atau orang-orang yang gila misalnya, yang kita sebagai anaknya ada, tentu sangat tidak membutuhkan panti jompo itu. Apakah ada sunahnya ketika ingin azan Jumat membaca surat Al-Ahzab yang sering kita dengarkan di masjid? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ucapan apapun bagi muadzin sebelum azan dan setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, itu khusus untuk yang mendengar, ya. Barang siapa yang mendengar azan kemudian membaca itu, kalimatnya jelas, khusus yang mendengar, maka tidak disunahkan bagi muadzin membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Ada tokoh dari Yaman yang mengatakan, aku ke Indonesia atas perintah dari Rasulullah SAW. Saya kira nggak usah, makanya ya antum aja ketawa, ya kan? Dan saya kira bukan cuma antum yang ketawa, ya, bukan cuma antum. Orang-orang awam yang belajarnya biasa ketawa. Artinya dari mana ini? Ini nggak keluar dari mulut Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik. Dapat perintah langsung dari Nabi SAW. Ini memalukan sekali, ya. Justru ucapan itu mestinya membuat para pengikutnya sadar, ya, bahwa yang kita ikuti ini ternyata nggak waras, pembohong. Mestinya begitu. Oh, malah mangkinan, masya Allah, masya Allah. Diam. Rasul datang nih, Rasul datang. Ini gila ini, ya, nggak waras sih. Nggak ada satupun ulama yang ngomong seperti itu. Apa dia merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik? Imam-imam itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Rasul sudah wafat, ya, berada di sisi Allah, inda rabbihim yurzaqun.
ngapain ngurusin Indonesia, Yaman, ya? Gak ada satupun dalil seperti itu. Nah, dan itulah sadar kita betapa syubhat itu luar biasa. Betapa syubhat itu sudah menutup mata, menutup hati. Bukannya sadar, bukannya taubat, malah menjadi-jadi. Ya. Wallahu. Ya. Saya mau nanya tentang Makan. Itu saya tahu tuh bahwa kita kalau makan itu di kantor itu kita uzur boleh nggak ikut salat jamaah ini. Ya. Nah, saya tuh baru tahu kalau ternyata mau itu ketika sudah makan pada Rasul nggak datang lagi. Artinya nggak mungkin lah mau itu nggak tahu kalau yang manggil Rasul masa nggak datang. Berarti ada sesuatu kalau kita makan itu berarti apa sih ada itu harus habis itu benar? Enggak. Yang ini kan sholat ya, jangan dilarikan kemana-mana. Kalau sholat, Allah yang mau melepaskan haknya itu. Allah sendiri yang mengatakan, engkau lagi makan, jangankan lagi makan, makanan sudah terhidang. Belum makan nih, tapi sudah terhidang di depan kita. Nah, terdengar azan atau bahkan qomat, udah makan. Ya, terhidang di depan kita ya. Bukan terhidang di warteg, warung padang atau itu bukan itu. Maksudnya kita lagi berada di situ, bertamu misalnya, atau istri kita sudah menyiapkan, ya makan dulu. Nah, itu hak Allah melepaskan, artinya ya udah makan dulu. Bagaimana kalau ibu? Ya lain lagi, ya. Ibu kita nelpon, ya, ibu kita lain RT, lain RW misalnya. Nah, datang, ibu mau perlu, kita lagi makan, ya taruh. Nggak bisa antum mengatakan panggilan sholat aja boleh nanti, apalagi ibu. Nggak bisa, ya kan? Allah sudah lepaskan haknya lewat lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun ibu tidak. Kalau beliau tersinggung gimana? Kalau beliau tersinggung bagaimana? Kan beliau nggak tahu kita lagi makan, atau beliau juga nggak mau tahu gitu. Maka tidak bisa dikiaskan seperti itu ya. Nah, termasuk Muawiyah tadi ya. Jelas salah ya. Kalau nggak salah Nabi nggak marah dong. Loh kok salah? Ya itulah manusia. Muawiyah adalah manusia, pernah salah, pasti pernah salah. Nah, itu salah satu kesalahan beliau, dan kesalahan-kesalahan lain tentu ada. Tapi sekali lagi, beliau dan sahabat yang lain sudah diampuni. Allahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.